Makanya sampai sekarang hutan Cirebon tetap angker. Sampai sekarang tetap angker, Mas. Nah, itu. Dan sajen atau sajen itu saya Subagir sudah memakai yang dari takir tadi, yang disebut takir tanah yang dibeli tikir. Leres. Kan nggak mungkin kalau tanah dimakan, ya nggak mungkin. Akhirnya diganti dengan cok bakal. Cok bakal isinya apa? Isinya beras, pisang, telur, kelapa, dan sebagainya, termasuk kembang telon sendiri. Nah itu. Kalau sama niko pun mengenal sajen niku nggih. Saya Subagir sudah mengenal, saya mengenal. Karena untuk merubah, kan pertama yang diterangkan beliau adalah yang untuk menanam tumbal yang disebut takir tadi, atau tanah yang diberi tikir yang dibungkus dengan daun pisang, kan begitu. Terus sama niko saya Subagir pun mengerti ngoten niko ya. Sabun, kertas. Akhirnya kalau untuk mengundang orang-orang diajak dengan berzikir, tapi masa yang gumpalan tanah tadi mau dihidangkan nggak mungkin. Akhirnya diganti dengan bungkusan takir yang segi 4. Nah, takir segi 4 tadi, daun pisang bungkus segi 4, dikasih makanan. Terus yang di pinggir-pinggirnya, di pojok-pojoknya dikasih janur. Nah, dikasih janur. Nah, itu namanya takiran. Nah, takiran. Akhirnya bisa untuk diberi isinya ya makanan, diisi nasi, lauk pauk, itu. Hingga bisa dihidangkan kepada orang-orang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam. Rahayu Pak Imam. Rahayu. Niki jenenge mengulas tentang Syekh Subagir memang. Menika sejarahipun ana apa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun. Makanya sampai sekarang hutan Cirebon tetap angker. Sampai sekarang tetap angker, Mas. Nah, itu. Dan sajen atau sajen itu saya Subagir sudah memakai yang dari takir tadi, yang disebut takir tanah yang dibeli tikir. Leres. Kan nggak mungkin kalau tanah dimakan, ya nggak mungkin. Akhirnya diganti dengan cok bakal. Cok bakal isinya apa? Isinya beras, pisang, telur, kelapa, dan sebagainya, termasuk kembang telon sendiri. Nah itu. Kalau sama niko pun mengenal sajen niku nggih. Saya Subagir sudah mengenal, saya mengenal. Karena untuk merubah, kan pertama yang diterangkan beliau adalah yang untuk menanam tumbal yang disebut takir tadi, atau tanah yang diberi tikir yang dibungkus dengan daun pisang, kan begitu. Terus sama niko saya Subagir pun mengerti ngoten niko ya. Sabun, kertas. Akhirnya kalau untuk mengundang orang-orang diajak dengan berzikir, tapi masa yang gumpalan tanah tadi mau dihidangkan nggak mungkin. Akhirnya diganti dengan bungkusan takir yang segi 4. Nah, takir segi 4 tadi, daun pisang bungkus segi 4, dikasih makanan. Terus yang di pinggir-pinggirnya, di pojok-pojoknya dikasih janur. Nah, dikasih janur. Nah, itu namanya takiran.
Nah, takbiran. Akhirnya bisa untuk diberi isinya ya makanan, diisi nasi, lauk pauk kan itu. Hingga bisa dihidangkan kepada orang-orang tadi yang datang tadi, bisa dihidangkan. Terus. Jadi bukan atau sesubageti menumbalkan sesuatu di tanah Jawa, bukan menumbalkan sesuatu. Tapi tenan memang apa niki saya boten salah persepsi maksudnya tumbal menika kadang lek sing ngeten sanjang tumbal itu berupa orang. Bukan. Ini sama beda sekali mboten. Ini enggak beda nih. Beda. Kalau di anukan ke situ bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Saged ngeten iki sedherek-sedherek sedulur-sedulur saged gampang menerima ngeten. Betul. Nah, jadi yang dinamakan sekali lagi yang dinamakan tumbal tadi hanyalah tolak bala. Ini kan tumbal, tolak bala, gitu. Senes menumbalkan sesuatu bukan. Kan bisa kita kalau kita pikirnya begini Mas, kan bisa cepat dimengerti begini. Tumbal berarti tolak bala, gitu. Kita tinggal ngasih perpanjangan aja. Tolak bala, jadi tumbal, tolak bala. Nah itu. Akhirnya diberi tolak bala, Pulau Jawa aman. Nah begitu. Tato sakit menyebarkan agama Islam kali. Nah, lancar. Dan untuk makam beliau tidak ada di Jawa. Di Jawa tidak ada. Kalau ada yang menyebut ini makamnya atau ini yang diberi cukup ini makamnya, itu bukan. Itu hanyalah petilasan tempat beliau istirahat dulu. Saat menikah saya sebagai tenjawi betul. Karena setelah Islam bisa masuk sedikit demi sedikit, akhirnya Syekh Subakir pulang kembali ke Turki. Pulang kembali. Buatan menetap tenjawi. Buatan menetap. Nah, dan makamnya pun di Jawa ini tidak ada Mas. Kalau ada memang itu petilasan aja. Kalau ada yang dianggap makamnya itu bukan makamnya Syekh Subakir. Tapi kalau petilasan itu betul. Nah, itu betul. Kita sangat dimengerti kali sedherek sedulur sedaya. Nah, betul. Nanti apabila kalau ada yang misalnya, kok enggak mengulas satu palon atau apa, satu palon atau nilai genggong. Karena yang biasanya Mas ya. Kalau Syekh Subakir ini identik ceritanya ya, identik dengan sabdo palonnya. Sedangkan sabdo palon lain sebelum zamannya. Kalau sabdo palon kan digambarkan adalah Semar. Sedangkan Semar ini tokoh wayang. Sedangkan wayang ini adanya Ponokawan ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo zaman wali. Jadi sebelum Syekh Subakir. Masih jauh ya? Masih jauh. Atau ngerti saged dimengerti. Jadi Syekh Subakir dan Sabdo Palon sama sekali tidak ada hubungannya. Begitu. Buat enten kaitannya pun nggak ada sama sekali, tidak ada kaitannya. Atau sedherek-sedherek sempat betul. Bisa dimengerti. Nah, betul. Karena ada perjanjian apa dengan Syekh Subakir, ada perjanjian apa, itu tidak ada. Syekh Subakir hanya menjalankan perintah Sultan Muhammad dari Turki untuk menyebarkan Islam di Jawa. Nah, dengan pamannya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, ayahnya Sunan Ampel. Mboten enten kados perjanjian kali Sabdo Palon mboten enten. Mboten enten, sama sekali tidak ada. Itu cuma fiktif, mitos. Nah, jadi mitos ini gimana Mas ya? Sulit kita kan udah kepercayaan orang masing-masing kan Mas ya. Ya begitu. Tapi kalau versi kami atau versinya Sekar Media lah, begitu. Versinya bahwa Syekh Subakir tidak ada hubungannya dengan Sabdo Palon dan Noyo Genggong, atau yang ada kitabnya namanya kitab Darmo Gandul. Nah itu, ini tidak ada hubungannya. Ini terpisah. Ini lain ceritanya lagi nanti. Ada cerita lagi nanti. Saged ratos dimengerti kali sedherek sedulur sedaya. Betul. Jadi yang namanya tumbal
untuk dari Syekh Subakir tadi yang disebut tumbal adalah tolak balak. Tolak balak yaitu. Jadi bukan tumbal sesuatu yang ditanam di Pulau Jawa, bukan. Hanyalah doa tolak balak untuk menyingkirkan makhluk halus termasuk jin. Itu zaman menika nggih. Betul, betul. Apalagi menumbalkan sesuatu nggih. Senes ya nggih. Bukan. Apalagi yang menumbalkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam. Nggih, apalagi yang bernyawa nggih. Apalagi yang bernyawa. Nggih. Apalagi bernyawa. Sedangkan yang Syekh Subakir sendiri adalah seorang waliullah. Nggih. Terus Dan sekali lagi Syekh Subakir adalah anggota Wali Songo periode pertama. nggih. Terus Periode pertama. Nah, sebelum Wali Songo di Demak. nggih. Nah, di sebelumnya, jadi periode pertama. Yang Wali Songo yang ada di Demak itu adalah periode yang kedua. Nggih. Nah, periode yang kedua. Nah, Pun ini- terakhir pun kerajaan Majapahit ya nggih. betul sekali. Dan yang di Wali Songo yang di Demak ini adalah setelah kerajaan Majapahit yang muncul dengan hilang kertaning bumi. Nggih. Nah, itu. Sirna Kertaning hilang Bumi. kertaning bumi. Ya itu. Anjene ngoten niku saged dipengerti kados sederek sedulur sedaya sumerep sejarah menika kados mekaten ya. Oke, betul. Jadi supaya sedulur-sedulur semuanya bisa mengambil hikmahnya. Nggih. Hikmahnya bisa diambil yang positifnya saja. Nggih. Memang kalau untuk cerita rakyat ini banyak cerita Nggih. rakyat ini banyak. Ini untuk hiburan atau apa kan ya Nggih. gitu. Tapi kalau pengertian saya Nggih. di dalam pengertian saya ya itu Mas. Ini di pengetahuan saya seperti itu bahwa Syekh Subakir ini adalah sosok atau ulama yang menyebarkan agama Islam, mencoba merintis Oke. yang dari awal merintis untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa, karena yang lain rekan-rekannya yang sebelumnya gagal. Nggih. Terus kemudian dikirimnya kembali yang gelombang yang kedua berikutnya bersama dengan pamannya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Nggih. Ya, Sunan Gresik. Beliau masuk ke Jawa dan menyebarkan agama Islam. Berhasil. Nggih. Akhirnya berhasil dan akhirnya beliau pulang kembali ke Turki dan dilanjutkan dengan maksudnya yang Wali Songo kedua. Wali Songo yang kedua. Gelombang kedua. Gelombang yang kedua. Gelombang Nah, kedua. begitu. Niku Mbak napa kados Syekh Subakir menika menapa mboten gadah turun? Tidak ada. Mboten enten Tidak ada. Sepengetahuan saya di Jawa ini tidak ada. Nggih. Nah, tidak ada. Dan karena beliau setelah bisa mengislamkan walaupun belum semua, Nggih. belum semua. Pokoknya saged mlebet lah Pak. Dan bisa diterima Nggih. gitu. Dan bisa mengamankan makhluk-makhluk halus tadi Nggih, termasuk nggih. jin, Nggih. diamankan. Kemana mengamankan? Diusir kemana? Nggih. Dipindah ke hutan Caruban. Caruban nggih. Hutan Caruban. Nggih. Gitu. Terus mboten sampai gadah yuga nggih ten Jawa ini. Betul. Siji kados Syekh Maulana Malik Ibrahim gadah turun apa mriki nggih. Oh, gak ada. Kados Syekh Subakir mboten gadah. Gak ada. Karena beliau tidak menikah di sini, kan begitu. Karena beliau tidak menikah di sini. Terus mboten ngantos menikah gitu mriki. Betul kados kaya Asmoro Kondi pamane Nggih. Asmoro Kondi niku Syekh Muhammad Ibrahim, Nggih. ayahnya Sunan Ampel juga kakeknya Sunan Bonang. Nggih. Nah gitu. Beliau tidak punya turunan. Kalau wali-wali yang lain ada. Nggih. Karena periode pertama waktu itu kan digenting-gentingnya Mas. Waktu itu. Tasik gawat lah. Tasik gawat. Pulau Tasik. Jawa. Islam menyebarkan Islam waktu itu menyebarkan agama tidak semudah seperti yang Nggih. paling yang periode yang kedua. Nah, begitu. Nggih. Masih banyak tantangannya. Karena kalau gelombang yang kedua, periode yang kedua, Wali Songo menyebarkan Islam agak lumayan bisa berhasil. Karena yang dulunya sudah dimasuki Syekh Subakir. Syekh Subakir. Nah, begitu. Soalnya waktu itu yang dimusi
Jin. Ya, beliau dimusuhi yang jin. Dukun juga banyak. Sama-sama nikah nggih. Waktu itu memang yang seperti itu kan. Nggih. Karena di Jawa waktu itu yang terjadi pada saat itu, kan spiritual. Nggih. Nah, spiritual itu atau tokoh-tokoh spiritual, bukan ulama dan belum kiai, tapi ya penek wong wis dukun-dukun ngene wis. Nah gitu. Nggih, sama-sama niku nggih tiyang Jawi kata sing sakti wae nggih. Kata sing sakti. Lah nggih. Nah, terus empu mun kathah nggih. Nah, itu kaya empu kan sakti. Lah gawe lek saiki nggih keris ditutuki, men pijit. Nah ngene lagi. Pijit-pijit ya. Saiki tutuki ya gawe keris. Kali mesin. Sampe niku nggih kali tangan nggih. Saiki lek harus gawe grendo. Nggih grendo. Gawe grendo. Nah, jadi untuk sedulur-sedulur semuanya sebagai pengetahuan kita semua, nah untuk mengetahui supaya tahu lah, supaya kita sekedar tahu sejarah ulama bahwa Syekh Subagir ini bukan yang membabat atau yang membuka Pulau Jawa. Nah, yang membawa Pulau Jawa, tapi yang menyebarkan atau yang berdakwah Islam di Pulau Jawa periode pertama. Wali Songo periode pertama, ya begitu. Yang menumbali, yang menumbali atau yang mengusir para makhluk halus, roh-roh jahat, diusir dan dipindahkan ke Saruban, ya begitu. Di Alas Saruban. Di Alas Saruban. Zaman-zaman niku tasih dereng enten Medion memang. Belum. Lah kita tasih dereng enten. Sudah ada, Mas. Sudah ada. Waktu itu Medion itu yang bernama zaman Majapahit Gelang-Gelang waktu itu. Nggih, tasih dereng kota Madiun. Belum menjadi kota Madiun belum. Oke, bisa diterima Pak Imam. Oke. Penjelasanipun tentang Syekh Subagir. Oke. Sementara penjelasan saya hanya ini. Nah, kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua sedulur-sedulur semua, misalnya sedulur Sekar Media. Nah, dan juga kepada seluruh sedulur-sedulur semua lah, kita belajar bersama-sama. Nah, begitu. Biar tahu. Saya pun juga masih belajar. Nah, saya pun juga belajar. Dan saya pun juga bukan ustadz. Saya bukan ustadz dan juga bukan kiai. Saya hanyalah preman. Tapi cuma kebetulan saya pernah diajari oleh para kiai. Alhamdulillah. Saya ini hanyalah seorang koyo memang telo nih wis. Saya ini saya umpamakan singkong. Singkong direbus atau dibakar. Nah, nanti setelah dibakar udah matang, kulitnya dihilangi, baru diolesi air gula. Nah, nanti kalau dimakan manis. Tapi kalau ada rasanya kadang langu atau pahit, ya itu aslinya. Dan kebetulan saya ini bukan di ustadz dan bukan kiai, tapi cuma kebetulan saya dididik oleh para kiai. Alhamdulillah. Dan di dekat-dekat saya, Pak D saya juga seorang kiai. Tapi maaf, kiai kampung. Kiai kampung. Oke. Untuk sedulur semuanya, telah ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami, Bang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.